Silakan Pak. Selamat sore Mas, saya Irin dari CNN. Masih terkait dengan putusan MK, apakah ini akan mempengaruhi lagi mengenai pendanaan atau penerima manfaat dari MPG, karena kan akan dikeluarkan 20% nilainya, itu sangat signifikan dari dana pendidikan. Kemudian fokusnya apakah akan berubah, mulai fokus lagi ke daerah 3T seperti itu, karena beberapa masyarakat meminta sebenarnya yang paling dibutuhkan MPG kan adalah di daerah 3T atau kawasan yang mengalami bencana. Terus pertanyaan kedua adalah mengenai kemarin Mas, yang pegawai BGN yang akan dimutasi ke Papua, ada penjelasan lebih lanjut nggak Mas? Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan susah-susah ya kalian ya. Yang pertama kan terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksanaan. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin respon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini kita fokuskan dulu, memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi, nggak hanya di Papua tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi. Itu jawaban saya. Kemudian jadi begini, jadi yang bersangkutan betul itu memang saya memberikan Zoom, kemudian di layar pegang handphone ya, kemudian saya beri teguran dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua. Yang bersangkutan adalah koordinator wilayah di Kabupaten Kayong ya, utara kalau tidak salah di Kalimantan Barat, dan di situ saya sampaikan memang untuk dipindahkan. Setelah kami cek, ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu ternyata oversupply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya belum begitu banyak, sehingga tenaganya oversupply, sehingga kami tidak pindah ke Papua, tapi kami pindahkan ke daerah lain. Jadinya kami pindahkan kalau tidak salah ke Sulawesi Selatan, yang dimana memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI di tempat itu. Lain-lain? Ya, kamu. Ini langganan di Kementan ini terjadi. Selamat sore Mas, dan saya Mati dari CNBC. Izin mau follow up terkait dengan usulan beras sertifikasi khusus MBG yang kemarin diusulkan Pak Dirut Bulog ya. Itu usulan tersebut kan sudah disampaikan ke Mas Dar juga. Itu tanggapannya seperti apa, dan selanjutnya itu nanti usulannya akan diteruskan kemana, dan apakah memungkinkan itu usulan tersebut direalisasi gitu Pak? Terima kasih. Baik. Saya jawab, usulan dari Dirut Bulog itu bukan beras SPHP, bukan beras stabilisasi harga pasokan pangan, bukan. Yang beras medium SPHP bukan, tapi yang menjadi usulan beras Bulog adalah beras premiumnya Bulog. Nah, tentu saja kami ini, Bulog ini kan adalah lembaga negara. Bulog ini kan tujuannya adalah, sekali lagi karena kami sebelumnya penugasannya di bidang pertanian sebagai wakil pertanian. Bulog ini kan punya dua tugas atau dua hal yang penting menjadi peran dia, adalah stabilisator harga di suatu tempat dan juga menjaga stok di semua tempat. Jadi mesti stoknya ada dan harganya sesuai. Maka usulan dari Bulog tadi kami memandang positif, terkhusus untuk daerah-daerah yang memang misalnya jangkauan atau persebaran atau stok berasnya memang dirasa minim. Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil katakanlah beras lokal ya, atau beras yang beredar di situ, kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu. Maka
kami menyambut baik usulan dari Bulog yang kami ingin menempatkan Bulog ini sebagai buffer. Jadi manakala itu tadi, kan ini kan lembaga negara, memang tugasnya adalah bagaimana supaya harga berasnya terjangkau di harga yang memang ditentukan oleh pemerintah, harga jangan tertinggi, dan juga stoknya juga kita perhatikan. Jadi kami ingin memastikan bahwa memang MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal. Jadi kami memastikan BGN untuk mengambil bahan-bahan di lokal, itu prioritas. Manakala nanti di kemudian hari misalnya kemudian ada kekurangan beras, baru sebagai buffer kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak kemudian terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu. Nah, dari sini, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.